Pertama, buka Cisco Packet Tracer. Lalu tambahkan router untuk Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Lalu tambahkan switch untuk Bekasi dan Cirebon, dan juga Malang dan Jember. Kemudian ganti nama router Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Dan juga switch untuk Bekasi, Cirebon, Malang, dan Jember. Lalu tambahkan PC di masing-masing switch. Lalu ganti nama pada PC sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Dan seterusnya. Lalu hubungkan PC-PC tersebut menggunakan kabel straight ke switch masing-masing wilayahnya. Lalu hubungkan switch menggunakan kabel straight ke masing-masing router di provinsinya masing-masing. Apabila semua switch telah terhubung ke routernya masing-masing, lalu tambahkan modul serial di router untuk menghubungkan router-router ke yang lainnya dengan cara mematikannya terlebih dahulu. Lalu tambahkan modul HWIC2T ke slot, lalu hidupkan kembali. Begitupun yang lainnya. Apabila masih belum terhubung, cek Ethernet apakah sudah menyala atau belum. Kalau belum, on-kan terlebih dahulu semuanya. Dan apabila sudah hijau, berarti itu sudah terhubung. Selanjutnya, hubungkan router Bandung dan Surabaya ke router Jakarta dengan cara menambahkan modul serial di router Jakarta. Lalu menggunakan kabel serial DTE hubungkan router Bandung ke router Jakarta, router Surabaya ke router Jakarta. Pastikan kabel itu terhubung. Apabila masih merah, cek serial apakah sudah on. Kalau belum, aktifkan on kedua-duanya. Dan di router Bandung juga cek apakah serialnya sudah on apa belum. Apabila hijau, itu berarti terhubung. Lalu beri IP pada PC-PC berikut. Untuk PC Bekasi ber-IP 192.168.10.2, subnet mask 128, default gateway 10.1. Begitupun dengan yang lainnya dengan ketentuan seperti berikut.
lalu beri IP pada router dengan fast Ethernet 00, yaitu port yang menghubungkan switch Bekasi ke router Bandung dengan IP sesuai sama dengan default gateway network di Bekasi, dan juga fast Ethernet 01, yaitu port Ethernet yang menghubungkan router Bandung dengan switch Cirebon dengan IP address sama dengan default gateway network Cirebon 68.15.1.192. Begitu dengan yang lainnya. Setelah itu, apabila sudah memberi IP address pada PC dan router, mari kita cek apakah mereka terhubung atau tidak dengan klik ini, lalu cek apakah PC 1 Bekasi terhubung dengan PC 2 Bekasi. Apabila muncul successful, berarti PC di network Bekasi jalan. Dan apabila PC Bekasi 2 ngeping ke PC 1 Cirebon, apabila successful, berarti PC Bekasi 2 dan PC 1 Cirebon terhubung. Selanjutnya kita akan mengecek konektivitas dari router-router tersebut. Dengan contoh, apakah PC 1 Cirebon terkoneksi dengan router Bandung? Apabila successful, berarti itu terhubung. Beda lagi dengan router Bandung mengkoneksikan dengan router Surabaya. Apakah violet? Apabila violet, berarti router kedua tersebut tidak terkoneksi karena belum di routing pada kedua router tersebut. Selanjutnya kita memberi IP pada router yang menghubungkan Bandung dengan Jakarta, yaitu serial 010 clock rate 9600, IP address 150.100.52, subnet mask 255.255.00. Kemudian di router Bandung, di router Jakarta di serial 010 dengan kabel yang menghubungkan Bandung dengan Jakarta untuk clock rate 9600, IP address 150.100.51, subnet mask 255.255.00. Jadi di Jakarta port yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung ini 50.1 dan Bandung 50.2. Dan di router Surabaya untuk IP kita setting 9600, IP 175.100.75.2, subnet mask 255.255.00. Kemudian di Jakarta port yang menghubungkan router Surabaya dan Jakarta kita atur 9600, subnet mask 175.100.75.1, subnet mask 255.255.00. Jadi di router Jakarta IP-nya 175.100.75.1 dan di router Surabaya 175.100.75.2. Selanjutnya kita masuk tahap routing. Masuk router Bandung, lalu routing static. Nah, di kolom network kita masukkan network yang akan kita identifikasi. Dengan contoh, kita identifikasi network di Malang dengan cara network di Malang yaitu 192.168.20.0. Netmask di network Malang yaitu 255.255.255.28. Neck-hop yaitu jalur atau port yang digunakan untuk menghubungkan router Bandung ke network Malang, yaitu di port sebelah sini di Jakarta, yaitu tadi IP dengan IP 150.100.51 kita add.
Nah, jadi kita sudah menginisialisasi network Malang. Selanjutnya kita inisialisasi network di Jember, yaitu dengan network 192.168.25.0. Netmasknya 255.255.255.192. Nekhop tetap, karena router Bandung pasti melewati router Jakarta dengan port sebelah sini. Kita add. Terakhir, kita inisialisasi network di router atas atau main router yang di atas, yaitu dengan network 175.175.2 atau 0. Netmask 255.255.0.0 karena itu IP kelas C. Nekhop tetap. Jadi kita menginisialisasi jaringan yang ada di Jakarta dan Surabaya, yang jaringan antar router tersebut. Kita add. Apabila error, berarti address dan mask. Berarti network ini 0, add. Karena ini network IP kelas B. Begitu yang di Surabaya sama. Beda dengan yang di Jakarta. Di Jakarta ini lebih di root paling atas dari router tersebut, yaitu dengan network kita ini inisialisasi yang Bekasi. Jadi networknya 192.168.10.0. Netmask 255.255.255.128. Nekhop apabila Jakarta ingin mengakses Bekasi, berarti pintu gerbangnya yaitu di Bandung di sebelah sini, yaitu dengan IP 150.150.2. Kita add. Lalu yang di Cirebon, yaitu dengan network 15.0 netmask 192. Nekhop sama ya, karena melewati router Bandung. Kita add. Lalu kita inisialisasi jaringan network yang ada di Bandung dan Jakarta, yaitu network 150.100.0.0 karena kelas B. Netmask 255.255.0.0. Nekhop sama, add. Lalu kita inisialisasi router yang di Surabaya atau wilayah Surabaya. Network kita inisialisasi yang Malang 192.168.20.0. Netmask 255.255.255.128 karena IP kelas C. Nekhop ini beda karena untuk menuju ke Malang kita harus melewati Surabaya dengan port sebelah sini, yaitu IP-nya 175.175.2. Kita add. Lalu kita menginisialisasi wilayah network Jember dengan IP 25.0, netmask 192. Nekhop sama karena harus melewati Surabaya. Lalu terakhir kita inisialisasi jaringan antar router Jakarta dan Surabaya, yaitu network 175.175.0 atau 0.0 karena IP kelas B. Netmask 255.255.0.0. Nekhop sama, add. Selesai. Untuk root statik di Surabaya menyamakan yang root statiknya Bandung. Apabila selesai untuk routing, marilah kita coba konektivitas router-router tersebut dengan cara router Bandung kita ping ke router Surabaya. Apabila successful, berarti kedua router itu terhubung. Dan sekarang PC-PC yang di Bekasi kita coba koneksikan ke PC di Malang. Apabila successful, berarti PC Bekasi ke PC Malang sukses karena sudah kita routing. Jadi koneksi jauh antara
wilayah Bandung ke wilayah Surabaya sukses. Jadi begini tutorial untuk mengrouting suatu router dan switch dan PC-PC yang ada di bawahnya supaya Cirebon ke Malang atau antar switch yang berbeda dan router yang berbeda sukses terkoneksi. Apabila cuman LAN local area network Bekasi dengan Bekasi pasti umum karena tidak perlu menggunakan routing. Apabila Bekasi switch satu ini dengan switch yang lain dengan jarak yang jauh, kita harus menggunakan router dan harus di routing supaya sukses mengkoneksikan Cirebon ke Jember karena akan melewati router-router dan switch yang berbeda-beda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.